Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurhanifah dengan NIM 23109 113200025 dari PSKPS Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal. Jadi, pada video kali ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, anatomi muskuloskeletal regiotorakis dan ekstremitas atas atau membri superioris. Yang kedua, anatomi regio abdomen, pelvis, perineum, dan juga ekstremitas bawah atau membri inferioris. Dan terakhir, kita akan membahas sistem vaskularisasi dan inervasi yang mendukung kinerja struktur muskuloskeletal. Nah, jadi yang pertama, untuk struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, sistem muskuloskeletal itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sistem rangka dan sistem otot. Sistem rangka terdiri dari lebih dari 200 tulang yang saling berhubung oleh sendi, ligamen, dan kartilago. Tulang tidak hanya berfungsi sebagai penopang pasif tubuh, tetapi juga sebagai tempat melekatnya otot, penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor, serta sebagai tempat produksi sel darah merah, putih, dan trombosit di sumsum tulang merah melalui proses hematopoiesis. Nah, sistem otot itu terdiri dari lebih dari 600 otot rangka yang bekerja di bawah kendali saraf sadar atau somatik, dan otot-otot ini bekerja secara sinergis maupun antagonistik untuk menghasilkan gerakan yang halus dan terkoordinasi. Sendi atau artikulasi merupakan titik pertemuan antar tulang dan memungkinkan berbagai jenis gerakan seperti fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, rotasi, hingga sirkumduksi. Tendon merupakan jaringan ikat padat yang menghubungkan otot ke tulang, sedangkan ligamen menghubungkan tulang ke tulang dan memberikan stabilitas pada sendi. Selain peran mekanisnya, sistem muskuloskeletal juga sangat penting dalam homeostasis tubuh secara keseluruhan. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan nyeri, disfungsi gerak, hingga kehilangan kemandirian individu. Lalu selanjutnya, untuk regiotorakis atau dada merupakan kawasan anatomi yang sangat penting karena berisi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru.
Nah, kalau dilihat secara struktural, regio ini tuh disusun oleh sternum di bagian anterior, 12 pasang tulang koste atau iga yang melengkung dari posterior ke anterior, serta vertebra thoracike T1 hingga T12 yang membentuk bagian posterior kavitas torakis. Lalu tulang rusuk pertama hingga ketujuh itu disebut dengan true ribs karena melekat langsung ke sternum melalui cartilago costalis. Sedangkan tulang rusuk ke-8 hingga ke-10 disebut false rib. Sedangkan untuk tulang rusuk ke-11 dan 12 dikenal sebagai floating ribs karena tidak terhubung ke sternum sama sekali. Nah, setiap koste itu berartikulasi dengan vertebra thoracika melalui dua sambungan penting, yaitu articulatio capitis costae dan articulatio costotransversia. Desain ini tuh memungkinkan fleksibilitas dan juga mobilitas dinding dada saat kita bernafas. Toraks tuh dibagi menjadi tiga kompartemen utama, yaitu mediastinum, cavitas pleura dextra dan sinistra, yang masing-masing itu dapat menampung paru-paru dan struktur pernapasan lainnya. Lalu fungsi protektif dan respiratorik dari regio ini tuh menjadikan area ini tuh penting dalam pemeriksaan fisik dan juga tindakan klinis nantinya. Untuk di bagian otot dan sendinya, yang pertama, otot-otot yang membentuk dinding toraks sangat penting dalam fungsi respirasi. Yang pertama adalah musculi intercostalis externi yang memiliki orientasi serabut seperti tangan menaruh di saku celana dari atas ke bawah ke arah depan atau infero anterior. Nah, otot ini tuh berperan dalam menarik iga ke atas dan memperbesar volume rongga dada saat inspirasi. Kemudian ada musculi intercostalis interni dan juga intimi yang memiliki serabut berlawanan arah atau infero posterior dan berfungsi menurunkan iga saat ekspirasi. Nah, yang paling penting itu merupakan diafragma, yaitu otot berbentuk kubah yang memisahkan kavitas torakis dan kavitas abdominis. Saat berkontraksi, diafragma itu akan mendatar, menciptakan tekanan negatif yang menarik udara masuk ke paru-paru. Lalu diafragma diinervasi oleh nervus phrenikus C3 sampai C5 sehingga kerusakan pada saraf ini tuh bisa menyebabkan kegagalan pernafasan. Lalu regiotoraks itu juga relevan secara klinis, misalnya pemasangan jarum torakosintesis untuk mengeluarkan efusi pleura yang dilakukan di sela iga tertentu agar tidak mencederai pembuluh darah dan saraf interkostal. Maka dari itu, pemahaman
mendalam mengenai anatomi ini tuh sangat penting dalam penerapan praktik klinis. Selanjutnya adalah regio membri superioris, yaitu di bagian tulang proksimal. Jadi membri superioris atau ekstremitas atas itu dimulai dari cingulum membri superioris, yaitu scapula dan juga clavicula. Nah, kedua tulang ini tuh bisa menghubungkan ekstremitas atas ke kerangka aksial. Lalu scapula itu merupakan tulang berbentuk segitiga pipi yang memiliki beberapa tonjolan penting seperti spina scapula, acromion, dan juga processus coracoideus yang menjadi titik pelekatan bagi berbagai otot besar seperti musculus trapezius dan musculus deltoideus. Lalu clavicula itu merupakan satu-satunya tulang yang menghubungkan rangka aksial dengan ekstremitas atas melalui sendi sternoclavicularis. Nah, sendi utama di bahu ini merupakan articulatio glenohumeralis, yaitu sebuah sendi bola dan soket yang sangat mobile, yang memungkinkan rotasi hingga 360 derajat, tapi juga sangat rentan terhadap dislokasi karena soketnya ini relatif dangkal, yaitu fossa glenoidalis. Stabilitas sendi ini diperkuat oleh labrum glenoidale serta otot-otot rotator cuff seperti musculus supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Perpaduan fleksibilitas dan stabilitas pada area ini tuh sangat penting dalam aktivitas seperti melempar, mendorong, dan juga menarik. Selanjutnya adalah regio membri superioris di bagian lengan atas. Nah, jadi lengan atas atau regio brachii itu memiliki satu tulang utama, yaitu humerus, dan dua kompartemen otot utama. Kompartemen anterior itu terdiri dari musculus bicebrachii, musculus brachialis, dan musculus coracobrachialis. Otot bicebrachii itu memiliki dua kepala, yaitu long head dan short head. Ini tuh berfungsi dalam flexio siku serta supinasi lengan bawah. Sementara itu, musculus brachialis merupakan fleksor utama sendi siku karena melekat langsung pada ulna. Nah, di kompartemen posterior itu terdapat musculus tricebrachii yang memiliki 3 kepala dan berfungsi sebagai ekstensor utama dari sendi siku.
Kalau dilihat secara vaskularisasi, arteri brachialis itu merupakan arteri utama di regio ini yang kemudian bisa bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris di bagian bawah. Lalu saraf utama yang melewati area ini itu termasuk nervus musculocutaneus, lalu ada nervus medianus dan juga nervus ulnaris yang semuanya itu dapat terkena cedera akibat trauma atau fraktur humerus. Pemeriksaan neurovaskular itu sangat penting saat ada cedera lengan untuk mencegah terjadinya komplikasi permanen. Selanjutnya, lengan bawah atau regio antebrachii yang terdiri dari dua tulang panjang, yaitu radius di bagian lateral dan ulna di bagian medial. Nah, kompartemen anterior itu terdiri dari otot-otot flexor termasuk musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, dan musculus flexor digitorum superficialis yang sebagian besar diinervasi oleh nervus medianus. Kompartemen posterior ini terdiri dari otot-otot ekstensor seperti musculus extensor carpi ulnaris dan musculus extensor digitorum yang diinervasi oleh nervus radialis. Lalu gerakan seperti pronasi dan supinasi lengan bawah itu dimungkinkan oleh hubungan antara radius dan ulna melalui articulatio radio-ulnaris, proximalis, dan distalis. Kalau misalnya di klinis, sindrom kompresi saraf seperti carpal tunnel sindrom yang mengenai nervus medianus itu sering menyebabkan parestesia atau kelemahan otot tangan. Pemahaman distribusi otot dan saraf di lengan bawah ini tuh jadi dasar penting untuk mendiagnosis neurologis dan juga ortopedi. Nah, selanjutnya adalah regio membri superioris di bagian tangan. Nah, jadi regio manus atau tangan manusia itu merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kompleks dan juga fungsional tentunya. Kemampuan untuk melakukan gerakan presisi, kekuatan cengkraman, dan juga kontrol halus itu menjadikan tangan itu sebagai alat utama manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Lalu struktur tulang tangan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang karpal yang berjumlah 8 buah yang membentuk pergelangan tangan, tulang metakarpal berjumlah 5 buah di bagian tengah, dan falanges berjumlah 14 buah yang membentuk
jari-jari tangan. Tulang karpal sendiri itu tersusun dalam 2 baris, yaitu baris proksimal atau scaphoideum, lunatum triquetrum pisiforme, dan baris distal itu terdapat trapezium, trapezoideum, capitatum, dan juga hamatum. Articulatio radiocarpalis atau sendi pergelangan tangan itu memungkinkan gerakan fleksion, ekstensi, deviasi ulnar, dan juga deviasi radial. Nah, kalau misalnya dilihat secara fungsional, otot-otot tangan itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu otot ekstrinsik yang berasal dari lengan bawah dan masuk ke tangan, dan juga otot intrinsik yang berasal dan berakhir di dalam tangan. Kalau misalnya otot intrinsik itu dibagi lagi menjadi 4 grup, yaitu tenar, hipotenar, lumbricalis, dan interossei. Grup tenar itu terdiri dari musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, dan musculus opponens pollicis, yang semuanya itu memungkinkan gerakan spesifik ibu jari seperti oposisi dan juga abduksi. Lalu grup hipotenar itu akan mengontrol gerakan jari kelingking dan melibatkan musculus abductor digiti minimi dan musculus opponens digiti minimi. Otot lumbricalis itu akan membantu dalam fleksi metacarpophalangeal joint atau MCP dan ekstensi interphalangeal atau IP, yang penting untuk gerakan menulis atau mencengkram benda kecil. Sementara itu, interossei palmar dan dorsal bertugas untuk aduksi dan abduksi jari-jari terhadap garis tengah tangan. Nah, sistem saraf di tangan itu sangat kompleks. Nervus medianus itu akan menyuplai otot tenar dan sebagian besar otot flexor jari, serta area sensorik palmar ibu jari hingga radial jari manis. Lalu nervus ulnaris akan menyuplai otot hipotenar dan sebagian besar otot interossei serta lumbricalis, dan juga menyediakan sensorik di sisi ulnar tangan. Nervus radialis itu lebih banyak berperan dalam ekstensor dan aspek sensorik dorsal tangan. Gangguan pada saraf-saraf ini itu seperti carpal tunnel syndrome atau kompresi dari nervus medianus, dan juga Cohen, yaitu kerusakan nervus ulnaris. Hal-hal ini tuh dapat menyebabkan defisit motorik dan juga sensorik yang khas. Selanjutnya kita masuk ke regio abdominis.
Jadi, regio abdominis atau perut anterior ini merupakan bagian penting dari tubuh yang gak hanya menjadi tempat otot utama batang tubuh, tapi juga melindungi berbagai organ dalam sistem pencernaan, sistem urinaria, dan juga sistem reproduksi. Nah, dinding anterior abdomen itu dibentuk oleh beberapa lapisan otot, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, dan musculus rectus abdominis. Nah, ketiga otot pertama itu terletak lateral dan memiliki arah serabut berbeda untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas. Musculus obliquus externus itu memiliki serabut inferior anterior, musculus obliquus internus memiliki serabut superior anterior, sedangkan musculus transversus memiliki serabut horizontal. Nah, musculus rectus abdominis ini merupakan otot vertikal panjang yang berjalan dari processus xiphoideus sterni hingga os pubis. Dipisahkan di tengah oleh linea alba dan dibungkus oleh rectus sheath, yaitu lapisan aponeurosis dari ketiga otot lateral. Nah, di antara segmen otot terdapat intersectiones tendinae yang membentuk penampilan six pack pada perut manusia. Otot-otot ini tuh tidak hanya bertugas dalam fleksio batang tubuh, tapi juga meningkatkan tekanan intraabdominal yang dibutuhin untuk defekasi, miksi, persalinan, dan juga pernafasan ekspirasi aktif. Kalau secara klinisnya, lemahnya otot-otot dinding abdomen itu dapat menyebabkan herniasi seperti hernia inguinalis, femoralis, atau umbilicalis. Nah, selain itu, insisi bedah di daerah ini tuh umumnya dibuat melalui linea alba untuk menghindari pembuluh darah besar dan juga mempercepat terjadinya penyembuhan luka. Setelah itu kita masuk ke bagian regio pelvis dan juga perineum. Pelvis ini merupakan struktur berbentuk cincin yang menghubungkan tulang belakang dengan ekstremitas bawah dan menyokong berat tubuh bagian atas. Nah, tulang pelvis itu terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis yang menyatu membentuk os coxae. Kedua os coxae itu kemudian berartikulasi dengan sacrum di belakang melalui articulatio sacroiliaca dan di depan dengan simfisis pubik. Nah, di bagian
tengah itu terdapat foramen obturatorium dan acetabulum, yaitu tempat artikulasi dengan caput femoris. Regiopelvis terbagi menjadi pelvis mayor atau false pelvis dan pelvis minor atau true pelvis. Nah, dasar pelvis itu dibentuk oleh otot-otot seperti musculus levator ani atau musculus yang diantaranya itu terdapat musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, dan juga musculus iliococcygeus, serta musculus coccygeus yang menopang organ visceral seperti kandung kemih, uterus, dan juga rektum. Fungsi penting otot dasar panggul ini meliputi kontinensia urin dan fekal serta dukungan untuk organ reproduksi. Selanjutnya, regioperineum itu merupakan area berbentuk wajik di bawah dasar pelvis yang dibagi oleh garis antara tuberositas isidiaka menjadi dua segitiga, yaitu segitiga urogenital yang bagian anterior dan segitiga analis di bagian posterior. Nah, di segitiga urogenital itu terdapat uretra dan juga genital eksternal seperti penis, klitoris, labia. Sedangkan segitiga analis itu berisi canalis analis, musculus sphincter, ani externus, dan internus. Lalu untuk trauma atau kelemahan otot dasar panggul ini dapat menyebabkan inkontinensia urin dan juga prolaps organ panggul yang sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang nantinya. Selanjutnya, bagian membran inferioris, tepatnya di paha dan juga sendi pinggul. Nah, ekstremitas bawah itu dimulai dari articulatio coccyx, yaitu sendi bola dan soket antara caput femoris dan acetabulum coccyx. Nah, stabilitas sendi ini tuh diperkuat oleh ligamentum iliofemoral, pubofemoral, dan juga istiofemoral serta oleh labrum acetabular. Area ini tuh sangat penting karena akan menanggung berat badan tubuh saat berdiri dan juga berjalan. Lalu untuk femur sendiri merupakan tulang tunggal pada paha yang panjang dan kuat dan berartikulasi dengan tibia dan patella di sendi lutut atau articulatio genus. Otot utama di paha anterior itu merupakan musculus quadriceps femoris yang terdiri dari 4 kepala, yaitu rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius.
dan berfungsi dalam ekstensi lutut serta fleksi pinggul. Nah, di bagian posterior itu terdapat kelompok hamstring, yaitu musculus bicefemoris, semitendinosus, dan semimembranosus yang berperan dalam fleksi lutut dan ekstensi panggul. Area ini tuh dinervasi oleh nervus femoralis atau anterior dan nervus ischiadicus atau posterior yang penting dalam gerakan dan juga refleks ekstremitas bawah. Lalu fraktur femur dan dislokasi panggul itu merupakan kondisi klinis serius karena risiko kerusakan neurovaskular dan imobilisasi yang berkepanjangan. Selanjutnya adalah regio cruris dan juga pedis. Untuk regio cruris, yaitu tungkai bawah, itu terdiri dari 2 tulang panjang, yaitu tibia bagian medial dan fibula bagian lateral. Area ini tuh terbentuk otot dasar panggul ini dapat menyebabkan inkontinensia urin dan juga prolaps organ panggul yang sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang nantinya. Selanjutnya bagian membran inferioris, tepatnya di paha dan juga sendi pinggul. Nah, ekstremitas bawah itu dimulai dari articulatio coxae, yaitu sendi bola dan soket antara caput femoris dan acetabulum os coxae. Nah, stabilitas sendi ini tuh diperkuat oleh ligamentum iliofemoral, pubofemoral, dan juga istiofemoral, serta oleh labrum acetabular. Area ini tuh sangat penting karena akan menanggung berat badan tubuh saat berdiri dan juga berjalan. Lalu untuk femur sendiri merupakan tulang tunggal pada paha yang panjang dan kuat dan berartikulasi dengan tibia dan patella di sendi lutut atau articulatio genus. Otot utama di paha anterior itu merupakan musculus quadriceps femoris yang terdiri dari 4 kepala, yaitu rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius, dan berfungsi dalam ekstensi lutut serta fleksi pinggul. Nah, di bagian posterior itu terdapat kelompok hamstring, yaitu musculus bicefemoris, semitendinosus, dan semimembranosus yang berperan dalam fleksi lutut dan ekstensi panggul. Area ini tuh dinervasi oleh nervus femoralis atau anterior dan nervus ischiadicus atau posterior yang penting dalam gerakan dan juga refleks ekstremitas bawah. Lalu fraktur femur dan dislokasi panggul itu merupakan kondisi klinis serius karena
risiko kerusakan neurovaskular dan imobilisasi yang berkepanjangan. Selanjutnya adalah regiocruris dan juga pedis. Untuk regiocruris, yaitu tungkai bawah, itu terdiri dari 2 tulang panjang, yaitu tibia bagian medial dan fibula bagian lateral. Area ini itu terbagi dalam 3 kompartemen otot utama, yaitu anterior, lateral, dan juga posterior. Kompartemen anterior mengandung otot musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, dan musculus extensor digitorum longus yang berfungsi dalam dorsifleksi kaki dan ekstensi jari. Nah, kompartemen lateral itu terdiri dari musculus fibularis longus dan brevis yang memungkinkan eversi kaki. Lalu kompartemen posterior baik superficial maupun deep terdiri dari musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus tibialis posterior, serta musculus flexor hallucis longus yang berperan dalam plantar fleksi dan juga menopang berat tubuh saat kita berdiri. Nah, kombinasi musculus gastrocnemius dan soleus itu akan membentuk triceps surae yang melalui tendon Achilles menempel di calcaneus dan sangat penting dalam berjalan, berlari, dan juga melompat. Kalau di pergelangan kaki, articulatio talocruralis itu akan menghubungkan tibia, fibula, dan talus yang memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi. Kaki sendiri terdiri dari tulang tarsal atau calcaneus, talus, navicular, cuneiform, dan cuboid. Lalu ada metatarsal dan juga phalanges. Gerakan halus itu dikontrol oleh otot intrinsik seperti lumbricalis pedis, introsei, serta otot tenar dan juga hipotenar pedis. Gangguan bagi dalam 3 kompartemen otot utama, yaitu anterior, lateral, dan juga posterior. Kompartemen anterior mengandung otot musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, dan musculus extensor digitorum longus yang berfungsi dalam dorsifleksi kaki dan ekstensi jari. Nah, kompartemen lateral itu terdiri dari musculus fibularis longus dan brevis yang memungkinkan eversi kaki. Lalu kompartemen posterior baik superficial maupun deep terdiri dari musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus tibialis posterior, serta musculus flexor hallucis longus yang berperan dalam plantar fleksi dan juga menopang berat tubuh
saat kita berdiri. Nah, kombinasi musculus gastrocnemius dan soleus itu akan membentuk triceps surae yang melalui tendon Achilles menempel di calcaneus dan sangat penting dalam berjalan, berlari, dan juga melompat. Kalau di pergelangan kaki, articulatio talocruralis itu akan menghubungkan tibia, fibula, dan talus yang memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi. Kaki sendiri terdiri dari tulang tarsal atau calcaneus, talus, navicular, cuneiform, dan cuboid. Lalu ada metatarsal dan juga phalanges. Gerakan halus itu dikontrol oleh otot intrinsik seperti lumbricalis pedis, introsei, serta otot tenar dan juga hipotenar pedis. Gangguan pada struktur ini itu seperti plantar fasciitis, flat foot, atau neuropati perifer yang sering terjadi terutama pada populasi lansia atau penderita penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya kita masuk ke bagian vaskularisasi dan juga inervasi. Sistem vaskularisasi dan persarafan ekstremitas itu akan memainkan peran vital dalam mempertahankan suplai oksigen dan juga kontrol motorik sensorik. Nah, kalau misalnya di ekstremitas atas ada arteri subclavia menuju arteri axillaris, lalu masuk ke arteri brachialis yang kemudian bercabang menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris untuk menyuplai seluruh otot, tulang, dan jaringan lunak ekstremitas atas. Arteri-arteri ini tuh mempunyai anastomosis penting di tangan atau palmar arches untuk mempertahankan suplai meskipun ada terjadi penyumbatan lokal. Kalau untuk ekstremitas bawah sendiri, aliran darah berasal dari aorta abdominalis menuju arteri iliaca communis, menuju arteri femoralis yang terus menjadi arteri poplitea, lalu bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan juga posterior. Pembuluh ini tuh penting dalam diagnosis penyakit arteri perifer, terutama dengan pengukuran ankle brachial index atau ABI. Nah, kalau dilihat secara neurologis, ekstremitas atas itu akan diinervasi oleh plexus brachialis, yaitu dari C5 sampai dengan T1 yang bercabang menjadi nervus musculocutaneus, axillaris, radialis, medianus, dan ulnaris.
Sedangkan ekstremitas bawah itu dinervasi oleh plexus lumbosakral L1 sampai dengan S4 yang menghasilkan nervus femoralis, obturatorius, ischiadicus, tibialis, dan fibularis communis. Distribusi dermatom dan myotom itu akan digunakan dalam evaluasi neurologis seperti C6 pada ibu jari, C8 pada kelingking, L4 pada lutut, dan S1 pada tumit. Lalu gangguan spinal atau kompresi akar saraf itu akan menciptakan pola defisit sensorik dan juga motorik yang khas. Mungkin sekian penjelasan anatomi muskuloskeletal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada struktur ini itu seperti plantar fasciitis, flat foot, atau neuropati perifer yang sering terjadi terutama pada populasi lansia atau penderita penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya kita masuk ke bagian vaskularisasi dan juga inervasi. Sistem vaskularisasi dan persarafan ekstremitas itu akan memainkan peran vital dalam mempertahankan suplai oksigen dan juga kontrol motorik sensorik. Nah, kalau misalnya di ekstremitas atas ada arteri subclavia menuju arteri axillaris, lalu masuk ke arteri brachialis yang kemudian bercabang menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris untuk menyuplai seluruh otot, tulang, dan jaringan lunak ekstremitas atas. Arteri-arteri ini tuh mempunyai anastomosis penting di tangan atau palmar arches untuk mempertahankan suplai meskipun ada terjadi penyumbatan lokal. Kalau untuk ekstremitas bawah sendiri, aliran darah berasal dari aorta abdominalis menuju arteri iliaca communis, menuju arteri femoralis yang terus menjadi arteri poplitea, lalu bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan juga posterior. Pembuluh ini tuh penting dalam diagnosis penyakit arteri perifer, terutama dengan pengukuran ankle brachial index atau ABI. Nah, kalau dilihat secara neurologis, ekstremitas atas itu akan dinervasi oleh plexus brachialis, yaitu dari C5 sampai dengan T1 yang bercabang menjadi nervus musculocutaneus,
axillaris, radialis, medianus, dan ulnaris. Sedangkan ekstremitas bawah itu dinervasi oleh plexus lumbosakral L1 sampai dengan S4 yang menghasilkan nervus femoralis, obturatorius, ischiadicus, tibialis, dan fibularis communis. Distribusi dermatom dan myotom itu akan digunakan dalam evaluasi neurologis seperti C6 pada ibu jari, C8 pada kelingking, L4 pada lutut, dan S1 pada tumit. Lalu gangguan spinal atau kompresi akar saraf itu akan menciptakan pola defisit sensorik dan juga motorik yang khas. Mungkin sekian penjelasan anatomi muskuloskeletal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.